Halo kids, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi, namaku Isyara. Aku akan menceritakan kisah-kisah seru dan menarik. Tentunya bisa menambah wawasan kita. Dan kali ini cerita ini kalian bisa nonton sambil makan, sambil santai, atau sebelum tidur. Cerita yang akan aku bawakan kali ini adalah kisah Telaga Sarangan. Semua bermula dari sepasang suami istri yang bernama Ki Pasir dan Nyi Pasir. Mereka tidak kunjung dikaruniai seorang putra. Mereka pun berdoa supaya diberi putra. Seiring berjalannya waktu, mereka diberi anak oleh Sang Hyang Widi. Namun ada kejadian yang membuat Ki Pasir dan Nyi Pasir menjadi seekor binatang mengerikan. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton sampai selesai. Matahari mulai muncul sedikit demi sedikit cahayanya dari balik Gunung Lawu yang menjulang tinggi. Di hutan di bawah kaki Gunung Lawu tinggallah pasang suami istri yang bernama Ki Pasir dan Nyi Pasir. Setiap hari Ki Pasir mencangkul sawahnya dan merawat tanaman-tanamannya. Dan Nyi Pasir pergi ke ladang untuk memberi makan suaminya, yaitu yang bernama Ki Pasir. Dia memberi nasi, sayur bayam, dan tempe goreng. Kelihatannya enak ya kids. Kalau pengen, minta dimasakin sama bunda kalian ya. Saat Ki Pasir makan, istrinya yang bernama Nyi Pasir menceritakan dan meminta maaf kepada Ki Pasir karena tidak bisa membantunya. Dan dia sampai sekarang belum punya anak untuk membantu Ki Pasir bekerja di ladang. Lalu istrinya yaitu Nyi Pasir meminta Ki Pasir untuk berdoa lebih khusyuk agar mereka mempunyai anak. Lalu Ki Pasir berdoa di goa di Gunung Lawu. Dia meminta Sang Hyang Widi untuk segera diberi putra. Sang Hyang Widi itu zaman dulu ya kids. Kalau kita sekarang berdoanya sama Allah, nggak boleh berdoa sama lainnya ya. Nggak boleh minta sama yang lainnya. Itu namanya musyrik. Allah nggak suka orang yang musyrik. Setelah beberapa bulan berlalu, mereka diberi anak yang lahir sehat dan kuat yang diberi nama Joko Lilung. Joko Lilung menjadi anak yang kuat dan tampan. Setelah dewasa, Joko Lilung tidak mau membantu ayahnya. Dia malah bertapa di Gunung Lawu. Kelihatannya dia nggak mau jadi petani ya kids. Dia mendalami ilmu dengan bertapa di Gunung Lawu. Tapanya nggak cuma sebentar ya kids, kadang pulangnya jarang. Terus kadang nginep di sana. Ki Pasir dan Nyi Pasir bingung karena Joko Lelong tidak mau membantu ayahnya. Padahal ayahnya sudah tua dan sudah kekuatannya berkurang. Akhirnya Nyi Pasir menyarankan Ki Pasir untuk berdoa di gua itu. Gua yang Ki Pasir berdoa minta anak itu loh kids. Masih inget kan? Ki Pasir setuju, lalu mereka berangkat berdua ke gua itu. Mereka berdoa di sana. Setelah 15 hari, doa mereka dikabulkan oleh Sang Hyang Widi. Setelah berdoa, mereka mendengar suara bahwa doanya dikabulkan. Tapi mereka harus mencari sebutir telur yang ada di ladangnya. Lalu direbus dan dimakan berdua.
Setelah pulang dari goa, mereka langsung menuju ke ladang mereka. Lalu mereka mencari sebutir telur yang dimaksud oleh Sang Hyang Widi. Lalu mereka setelah menemukan telur itu segera pulang dan merebusnya dan dibagikan dua. Keesokan harinya Ki Pasir pergi ke ladang. Lalu Ki Pasir menyangkul, tapi anehnya tanah itu saat dicangkul sangat empuk. Tapi padahal biasanya kalau dicangkul sangat keras. Ki Pasir bingung karena dia tidak capek. Tenaganya terus bertambah. Tapi tidak lama setelah itu Ki Pasir dadanya gatal-gatal dan panas. Gak tahan kan kids, digaruk terus makin panas. Karena tidak tahan lagi, Ki Pasir lalu mencari sungai terdekat dan menceburkan diri. Lalu Ki Pasir tiba-tiba menjadi binatang yang sangat mengerikan, yaitu berubah menjadi naga. Ki Pasir di rumah juga merasakan hal yang sama. Tubuhnya gatal-gatal dan panas. Lalu Nyi Pasir mencari suaminya ke ladang, tapi tidak ada. Lalu karena sudah tidak tahan, Nyi Pasir lari ke sungai terdekat. Lalu dia juga menceburkan diri. Dia juga menjadi binatang yang mengerikan, yaitu naga. Jadi kids, Nyi Pasir menjadi naga, Ki Pasir juga menjadi naga. Kayaknya gara-gara makan telur itu dah kids. Ki Pasir dan Nyi Pasir bertemu. Lalu mereka kaget dan melihat tubuhnya sudah menjadi naga. Nyi Pasir tidak terima menjadi naga dan dia menjadi sangat marah. Ki Pasir bilang ini adalah doa yang dikabulkan oleh Sang Hyang Widi yang kemarin. Nyi Pasir sangat marah dan Nyi Pasir mengajak Ki Pasir untuk menenggelamkan Gunung Lawu. Kedua naga itu bersatu membuat cekungan dan hingga cekungan itu mengeluarkan air yang sangat banyak. Di sisi lain, Joko Lelong mengetahui niat jahat orang tuanya. Semakin dewasa, kekuatan Joko Lelong juga semakin bertambah. Lalu Joko Lelong berdoa kepada Sang Hyang Widi untuk menenangkan orang tuanya. Setelah itu Joko Lelong menyuruh orang tuanya untuk tenang dan jangan sampai membuat marahnya merugikan orang lain. Mendengar suara anaknya, Ki Pasir dan Nyi Pasir berhenti membuat cekungan. Tapi bekas cekungan itu sampai sekarang masih ada dan tidak hilang. Ada yang tahu nggak ini di mana? Cekungan itu kids menjadi sebuah telaga. Sekarang telaga itu diberi nama Telaga Pasir, Telaga Ngebet, dan Telaga Sarangan. Tapi yang lebih dikenal adalah Telaga Sarangan yang terletak di bawah Gunung Lawu, tepatnya di Kecamatan Pelaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kalian udah pernah ke sana belum? Aku belum sih. Seru gak Kis ceritanya? Kalian mau cerita apa lagi nih Kis? Komen di bawah ya. Oke, ceritanya sudah selesai. Semoga kita bisa belajar banyak dari cerita ini. Kalau kalian punya ide topik cerita, kritik, dan saran yang membangun, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. See you next video. Bye bye kids. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye teman-teman.